semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Alhamdulillah ya, berarti sehat semua ya. Masih semangat Anda semua. Pagi hari ini seperti biasa, alangkah baiknya kita melakukan berdoa terlebih dahulu agar kita dilancarkan dalam kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Kepada ketua kelas, Ibu minta tolong untuk disiapkan dan siap, gerak. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil Islam madina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma. Amin. kasih kepada Hanif yang sudah memimpin doa. Sebelum kita mulai lagi, Ibu akan mengabsen Ananda terlebih dahulu ya. Oke, untuk pagi hari ini, Anggi Juli Andra, Ibu. Mita, Hajra, oke, Hanif, Jovan, and Stephen, Muhammad Fatman. Izin sakit. Di sini Novia, Rahmuti, Rasya, Redma, Setri, Sucitra, Zaratul, Ranggi. Oke, berarti yang tidak hadir di sini 2 orang, Chelsea dengan Farhan, karena izin. Oke, berarti 2 orang ini yang tidak hadir ya. Mudah-mudahan nanti di pertemuan minggu depan semua bisa lengkap. Oke. Sebelum kita mulai pada pembelajaran pada pagi ini, masih ingatkah dengan pembelajaran minggu lalu? Masih. Tentang apa? Oke, tentang motivasi belajar. Ada yang masih ingat apa sih itu motivasi belajar? Oke, silakan Hanif. Motivasi belajar ialah suatu dorongan atau dukungan untuk seseorang untuk masa yang akan datang. Oke, bagus sekali. Yang tahu tentang faktor-faktor? Ada yang tahu? Oke, bagus. Faktor dari motivasi belajar ini ada 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini berasal dari diri kita sendiri. Ya. Yang kedua, ada faktor eksternal berasal dari luar, seperti lingkungan keluarga, teman, dan masyarakat. Oke, terima kasih kepada Hanif dan Flora. Kita beri applause terlebih dahulu. Bahwa kami yang disampaikan oleh Hanif dan Flora mengenai motivasi belajar itu sangat benar sekali. Karena memang motivasi merupakan adalah dorongan pada diri kita sendiri. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi tadi ada 2, faktor internal dan eksternal. Jadi dengan adanya kedua teman Ananda dan Ananda pun sudah memahaminya, jadi kita bisa beralih lagi ke materi selanjutnya. Anda bisa ya. Kira-kira kemarin kan sudah Ibu sampaikan bahwasanya pada minggu kali ini kita akan belajar tentang apa? Minggu lalu kita sudah menyampaikan bahwa minggu ini kita akan membahas tentang manajemen waktu. Tunggu sebentar ya. Oke, sudah jelas Anda? Nah, manajemen waktu. Tujuan dari kita belajar mengenai manajemen belajar manajemen waktu ini yaitu tentang peserta didik dapat menganalisis
pentingnya manajemen waktu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua yaitu peserta didik dapat mengklasifikasikan prinsip-prinsip dari manajemen waktu. Oke, silakan Anda lihat dari gambar ini. Gambar ini, apa yang Anda pikirkan mengenai gambar ini? Silakan Anda curahkan pada kertas yang sudah tersedia, dibuat nama Anda. Kira-kira di slide ini, apa di benak Anda yang terpikir? Coba silakan curahkan. Ibu beri waktu 1 menit untuk Anda berpikir. Silakan. Sudah? Nah, kalau sudah, selanjutnya. Nah, ini ada beberapa kegiatan-kegiatan nih. Ya, ini apa nih? Ini? Ada sesuatu hal nih? Ya, di sini lagi apa? Ya, ini? Game, hobi ya. Ini apa nih? Tadi lagi apain? Oke, silakan Anda susun kata-kata. Maksudnya silakan Anda pilih kegiatan bukan dipilih ya, disusun. Mana yang lebih utama dulu dari prioritas menurut Anda? Pasti akan berbeda-beda nih. Yang biasa Anda lakukan di kehidupan sehari-hari. Silakan, Ibu beri waktu 1 menit lagi. Silakan Anda kaitkan untuk nomor 3-nya. Silakan Anda kaitkan yang poin 1 tadi pada gambar yang slide pertama dengan slide ini. Kira-kira ada keterkaitannya nggak? Ada keterkaitannya nggak dari poin yang slide pertama yang Anda bayangkan tadi dengan yang saat ini? Oke, boleh silakan Anda curahkan ke dalam kertas tersebut. Oke, di sini karena Ibu mempunyai ada tayangan, kita bisa nonton dulu ya, biar. Nah, 6 mindset orang sukses dalam manajemen waktu. Allah memberikan kita semua 24 jam yang sama dalam sehari. Namun, mengapa dengan jatah waktu yang sama, ada orang yang bisa produktif dan ada pula yang tidak? Mau tahu apa rahasia orang sukses dalam mengatur waktu mereka? Berikut ini 6 mindset orang sukses dalam manajemen waktu. Mindset yang pertama, waktu pagi adalah waktu terbaik untuk produktif. Waktu pagi merupakan waktu yang sangat berkah. Rasulullah SAW pernah berdoa kepada Allah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berilah keberkahan bagi umatku di pagi harinya. Oleh karena itu, di antara kebiasaan Nabi ketika mengutus pasukan beliau adalah beliau mengutusnya di waktu pagi. Bahkan salah seorang sahabat Nabi yaitu Sokhar al-Ghamidi radhiyallahu anhu yang merupakan seorang pedagang, beliau biasa mengirimkan dagangannya sejak pagi hari, sehingga dengan izin Allah dia menjadi kaya dan banyak harta. Jadi, manfaatkan waktu pagi kita sebaik mungkin. Mindset yang kedua, selalu memiliki rencana dan skala prioritas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fa'idza faragta fansab wa ila rabbika farghab." Apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh ibadah-ibadah yang lainnya, dan hanya kepada Rabbullah hendaknya engkau berharap. Jadi, seorang muslim hendaknya selalu memiliki rencana dan target ke depan. Disinilah pentingnya jadwal kegiatan, sehingga kita bisa mengatur skala prioritas. Kalau kita beriman dan yakin dengan firman Allah Ta'ala tersebut, maka sudah sepatutnya kita hanya meminta pertolongan kepada Allah agar Allah memberkahi setiap waktu dan setiap amal yang kita lakukan, karena Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Demikian 6 mindset orang sukses dalam manajemen waktu. Semoga bermanfaat. Gimana dengan yang tadi? Bagus? Baik? Ya, menarik ya. Tapi sepertinya langsung terkesima dengan tayangan tadi. Rasanya mungkin sekali. Kita SBK dulu biar lebih tambah semangat lagi. Ibu ada SBK tentang tempuh waktu.
satu waktu. Kalau pagi dia 3 kali, contohnya. Kalau siang 2 kali. Kalau sore 1 kali. Kalau malam tidak jadi. Oke, tidak ada. Sudah siap? Sudah fokus? Oke, kita cari kefokusan Ananda nih, kita tes ya. Tepuk siang. Nah, tepuk siang. Tepuk pagi. Tepuk pagi. Tepuk sore. Oke, masih ada yang belum konsentrasi. Tepuk sore. Tepuk pagi. Tepuk siang. Tepuk siang. Tepuk malam. Nah, masih juga terdengar? Tepuk pagi. Tepuk pagi. Tepuk siang. Tepuk malam. Oke, tepuk tangan untuk Anda. Anda yang sudah fokus. Kemarin minggu lalu Ibu sudah menyampaikan pembagian kelompok. Kita bagi berapa kelompok? 4. Ya, di sini silakan Ananda mengerjakan LKPD dengan cara berdiskusi, ya, pada kelompok yang sudah ditentukan. Nah, keduanya di dalam diskusi Ananda diperbolehkan untuk menggunakan handphone dan berfungsi mencari informasi melalui internet. Boleh. Nomor 3, waktu berdiskusi hanya diberikan selama 10 menit. Oke, hasil diskusi akan dipresentasikan dan ditanggapi oleh kelompok lain. Oke, silakan Ananda kita masuk ke dalam kelompoknya masing-masing. Sudah ininya ya. Ini kelompok-kelompok mana? 1, ini 3. Oke, biar enak, biar memang kelompoknya kita duduk berhadapan. Oke, silakan. Sudah. Ini kelompok berarti sudah. LKPD-nya sudah dapat Anda? Silakan Anda bisa cek dalam ini. Nah, silakan Anda perhatikan dalam LKPD ini ada tata caranya. Silakan Anda bekerja sesuai kelompok yang telah dibaca ini. Silakan Anda jawab pertanyaan di bawah ini berdasarkan video yang sudah ditayangkan. Kalau Anda ingin mengulang kembali, bisa Anda lihat linknya sudah Ibu cantumkan dalam LKPD Anda. Buat nama kelompok Anda di situ, lalu kelas, hari dan tanggalnya. Nah, silakan Anda diskusikan dengan teman-teman Anda. Sebelum ini ada yang mau ditanyakan dulu? Sudah cukup? Nah, silakan Anda kerjakan di dalam LKPD-nya ya.
cepat saja. Kelompok 1 sudah? Sudah? Kelompok 2? OTW. Oke, kelompok 3? Kelompok 4? OTW. Oke. Ibu waktu 1 menit lagi ya. Nah, untuk presentasi, Ibu mengharapkan coba kelompok 3 untuk mempresentasikan. Bagi kelompok yang lain, silahkan Ananda simak. Siapa tahu ada yang perlu ditambahkan atau ditanggapi mengenai hasil diskusi dari kelompok 3. Oke, silakan kelompok 3 boleh. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi yang sekarang kita pelajari. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Adrian Levantul. Saya Alhamdulillah Putri, saya Sifat Sanati, saya Kaila, saya Nadia Nurjana Putri. Saya Dewan Nabi Maka. Selanjutnya kami akan membacakan tentang materi manajemen waktu. Yang pertama dibacakan oleh Amoza. Hikmah apa yang bisa Anda dapatkan dari tayangan tersebut? Menurut kami, kita lebih tahu bahwa manajemen waktu itu sangat penting agar kita menjadi lebih disiplin dalam segala aktivitas kita. Oke, selanjutnya dibacakan oleh Asifa. Selanjutnya, strategi apa yang Anda lakukan untuk menyeimbangkan waktu belajar, istirahat, dan waktu luang? Menurut kami, satu, menjadwalkan waktu belajar, istirahat, dan waktu luang. Yang kedua, prioritaskan aktivitas yang lebih penting. Yang ketiga, istirahat yang cukup. Yang keempat, menggunakan aplikasi yang memudahkan dalam belajar. Oke, selanjutnya materi dibacakan oleh Dihan. Soal kelompok 3. Kenapa kita perlu memiliki manajemen waktu? Agar kita menjadi lebih disiplin dan agar waktu yang kita miliki tidak terbuang sia-sia dan dapat mengatur kehidupan menjadi lebih sehat. Oke, itu hasil pemaparan dari kelompok 3 mengenai manajemen waktu. Nah, kira-kira dari pemaparan kelompok 3 adakah yang ingin ditanyakan atau ingin memberikan masukan? Mau bertanya? Oke, silakan. Saya Hanif Abdul Rahman dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 3. Apa yang terjadi jika seseorang tidak pandai mengatur manajemen waktu? Oke. Baiklah, saya akan menjawab. Akibat dari seorang tidak pandai dalam manajemen waktu, akibatnya adalah segala kegiatannya tidak menjadi teratur, padahal tidak terarah. Tidak teratur dan tidak terarah. Bagaimana nih? Masuk. Pas, cukup Hanif. Ada lagi yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, kita beri applause kepada kelompok 3. Oke, silakan kelompok 3 untuk ditutup. Sekian dari presentasi kami dari kelompok 3. Saya tutupi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok lain ada lagi yang ingin tampil? Oke, boleh. Silakan. Baiklah, kami kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang LKPD tentang manajemen waktu. Oke. Jadi selanjutnya akan penjelasannya akan dilanjutkan oleh kita dengan Angel. Kepada kita dan Angel, silakan. Maka yang bisa Ananda dapatkan dari tayangan tersebut? Hikmah yang dapat diambil ialah memanfaatkanlah waktu dengan sebaik mungkin, karena waktu adalah hal yang sangat berharga dan tidak dapat diputar lagi. Jangan menunda-nunda dan membuang waktu lagi. Terima kasih kepada Angel dan Navita. Dan selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh Revan dan Javan. Kepada mereka silakan. Strategi apa yang Anda lakukan untuk mengimbangi waktu belajar, istirahat, dan waktu luang? Jawabannya itu, waktu belajar dapat dilakukan pada waktu pagi menjelang siang, karena itu ialah waktu yang terbaik produktif. Istirahat dapat dilakukan saat siang dan pada malam, karena waktu istirahat dan waktu luang dapat dilakukan saat tidak ada lagi kegiatan dengan melakukan hobi dan lain-lain. Terima kasih kepada Revan dan Javan. Dan materi selanjutnya yang akan dijawab oleh saya sendiri, yaitu Hanif dengan Ragi Gunawan.
Kenapa kita perlu memiliki manajemen waktu? Karena manajemen waktu merupakan pengaturan kegiatan kita untuk mendapatkan hasil yang optimal dan terbaik. Apabila seseorang tidak manajemen waktu, maka hasil yang diinginkan tidak akan tercapai. Jadi apakah ada teman-teman dari kelompok lain yang ingin menanggapi atau menambah tentang materi kami? Saya dari kelompok 1 itu bertanya kepada kelompok 4. Apa masalah umum yang dialami? Apa masalah manajemen waktu yang umum dialami orang? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaannya Steven. Kata Steven tadi kan apa masalah umum yang biasanya dihadapi orang dalam manajemen waktu? Jadi biasanya paling banyak dilawan itu adalah rasa malas. Nanti kadang-kadang ketika kita mengerjakan tugas, nanti siang aja. Nah nanti udah siang, nanti aja sore aja lah. Nanti sore malam aja lah. Jadi faktor paling utamanya itu kemalasan dari diri seorang itu. Jadi apakah Steven lupas? Saya sangat puas atas jawabannya. Terima kasih. Terima kasih. Jadi apakah ada teman-teman lain yang ingin menambah? Aku juga nanya. Nah ya. Boleh, silakan. Menurut kalian apa konsep dari manajemen waktu? Jadi menurut kami konsep dari manajemen waktu adalah di mana kita mengatur atau meletakkan di mana waktu kita untuk melakukan kegiatan tertentu atau yang mau kita lakukan. Caranya? Contohnya misalnya nanti siang, biasanya kita kan siang pasti sarapan. Setelah sarapan kita pasti ke sekolah ke belajar kan. Setelah belajar kita pulang dan apa yang kita lakukan? Kita pasti istirahat lalu makan. Kita istirahat siang. Oke? Oke. Ada lagi? Kita beri applause kepada kelompok 4 dan terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah menanggapi. Silakan ditutup terlebih dahulu. Jadi mungkin segini aja presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata kami yang salah, mohon dimaafkan. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan masuk ya. Oke, menarik sekali ya pertanyaan dari Ananda. Seperti tadi contohnya ada pertanyaan dari kelompok 4. Kalau seandainya kita tidak mengatur waktu, apa sih yang akan terjadi? Nah, tadi jawaban dari kelompok 3 tepat sekali. Apa tadi? Bahwasanya tidak terrealisasi semua kegiatan yang sudah kita atur. Karena ujung-ujungnya nanti tadi berkaitan dengan pertanyaan dari kelompok 1. Bahwasanya tadi katanya apa sih masalah umum yang dilakukan yang selalu dirasakan oleh orang-orang yang dalam mengatur manajemen waktu. Permasalahannya apa aja sih? Ya, tadi disampaikan malam. Malam itu salah satunya yaitu terjadinya penundaan pekerjaan. Nah, itu adalah salah satu dari faktor kenapa kita harus melakukan manajemen waktu. Tadi hampir rata-rata tadi menyampaikan bahwasanya untuk mendisiplinkan diri kita sendiri. Oke, dari hasil ini ada lagi yang masih mau ditanyakan berkaitan ini? Nah, kalau yang ini ibu yang ini kan bertanya. Nah, masih ingat dengan tadi yang pertanyaan pemantik yang di on? Oke, masih ingat? Kira-kira nih ibu mau tahu siapa yang bisa menampilkan punya dirinya sendiri? Ayo, siapa yang berani? Boleh, Anif boleh? Silakan berdiri Anif. Oke, ibu ingin tahu nih. Ya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pemantik awal dalam Oke. Jadi pada gambar yang pertama itu ada gambar waktu dan orang yang bertanya-tanya. Jadi dapat disimpulkan artinya bagaimana sih caranya kita mengatur waktu? Ya. Jadi yang kedua ada juga ditunjukkan gambar orang sedang makan, belajar, sedang melakukan shopping, belanja dan melakukan hobi, ya dan masing-masing dan tidur. Jadi kalau menurut Hanif sih dalam kegiatan sehari-hari, jadi dapat diatur seperti pertama itu sarapan, kemudian melakukan belajar karena produktif pada pagi harinya, dan setelah pulang sekolah melakukan berbersih rumah, lalu berbelanja dan melakukan hobi pada waktu luangnya, dan setelah itu melakukan tidur. Oke, kita beri terus kepada Hanif. Ada yang berkaitan dengan Hanif?
Karena kita sudah terpilih untuk sebagai pemahaman lebih rinci lagi. Nah, apa itu manajemen waktu? Ini kaitannya. Manajemen waktu adalah proses mengarahkan jumlah waktu yang dihabiskan untuk aktivitas tertentu. Kita dalam satu hari berapa jam? 24 jam. Nah, 24 jam ini harus kita kelola dengan baik. Nggak mungkin kan dalam 24 jam kita tidur terus, makan terus, karena tidak adanya keseimbangan. Oke. Nah, kenapa? Nah, manajemen itu penting karena dapat membantu mengembangkan keterampilan yang esensial untuk keberhasilan dalam pendidikan dan kehidupan sehari-hari. Nah, Anda paham dengan ini? Kalau paham, apa nih maksudnya? Ya, Waktunya seperti belajar. Belajar. Kita pandai dalam membagi waktu. Misalnya menyempatkan diri untuk belajar. Karena belajar dapat meningkatkan eksistensi seorang untuk berkembang di masa depan. Oke, tepat sekali dari Allah untuk Anda. Ya, karena dengan adanya manajemen waktu kita dapat mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita berdasarkan dengan keinginan kebutuhan kita masing-masing seperti itu. Selanjutnya, nah prinsip dari manajemen waktu ada 10 prinsipnya ya, yaitu prioritaskan tugas. Nah tadi kenapa timbulnya ada yang malas tadi, suka menunda-nunda tugas. Maksudnya yang disebut dengan prioritas tugas itu mana yang lebih utama. Kadang nih contohnya, Anda ada tugas dalam satu hari, tugas itu misalnya ada 20 mata pelajaran yang memberikan tugas Anda. Yang satu minggu depan, yang satunya 2 hari kemudian. Kira-kira mana yang diutamakan? Yang 2 hari kemudian. Itu sama-sama penting, namun ada yang lebih utama dikerjakan. Seperti nomor 6, pelajari mengatakan tidak. Nah, terkadang kalian segan sulit mengatakan tidak. Tidak di sini bukan berarti tidak yang positif ya, tapi berkaitan dengan negatif. Contoh, Anda sedang belajar, tiba-tiba teman mabar yuk, ada kan seperti itu? Saking mabar yuk, memang kita hobi, nah tapi kan waktunya tidak sesuai. Kalau misalnya enggak, misalnya tidak, cemen, takut kalah, ini itu menunjukkan raguan. Ingat ya, kalau raguan yang sangat negatif biasanya lebih mau daripada yang positif, ya kan? Nah ini nomor 9, berikan waktu untuk istirahat. Maka waktu istirahat tadi yang dipakaikan adalah pada saat kita beraktivitas. Misalnya sudah istirahat ini kan bukan berarti kita harus tidur, tapi mengistirahatkan badan. Contoh, waktunya makan. Waktunya bisa kita rebahan, boleh rebahan. Tapi kalau rebahan terus-terusan itu nggak mungkin. Kalau siang, kalau yang biasanya siang istirahat tidur siang 1 jam boleh. Itu bahkan dengan kita istirahat tidur siang itu memberikan energi untuk tubuh kita pada saat malam hari kita beraktivitas pun enak. Dan tidurlah tepat waktu. Yang bagus itu tidur jam berapa? Jam 9. Sampai jam berapa? 10. Jam 10. Sebenarnya kita waktunya yang bagus untuk aktivitas tubuh kita 8 jam. Kalau 8 jam kita biasanya bangunnya, kalau sholat subuh bisa jam berapa? 5. Oke, kita jam 5 bangun, berarti 8 jam itu bangunnya jam berapa? Berarti kurang lebih jam 9 kan? Karena 8 jam 9. Sedang kembali, apa yang sudah kita lakukan? Apakah sudah sesuai atau belum? Kalau sudah sesuai, pertahankan. Kalau belum, evaluasi kembali. Karena tadi pepatahnya apa? Waktu itu tidak akan terulang kembali. Jadi banyak ya, benar ya, ada pepatah waktu itu adalah uang, katanya kan? Waktu adalah guru yang terbaik. Kalau misalnya hari ini akan menjadi masa lalu di esok hari, esok adalah
masa depan untuk hari ini. Kita harus lebih baik dari hari ini untuk besok, Kak. Nah, besok harus bagus dari hari ini. Seperti itu, Nanda. Nah, oke, sebelum kesimpulan, Ibu mau tahu ada nggak Nanda yang bisa menyimpulkan dari hasil kegiatan kita pada pagi hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan dari manajemen waktu ini dari awal sampai akhir ini? Oke, oke Nanda. Di dalam kehidupan kita harus pandai dalam mengatur waktu. Oleh karena itu dengan adanya manajemen waktu ini bisa membantu kita dalam memberikan waktu apa itu belajar atau sebaliknya. Maka dari itu kesimpulannya adalah jangan sia-siakan waktu karena waktu sangat berharga. Oke, hebat sekali, tepuk tangan. Ada yang ingin menambahkan sebelum Ibu yang akan menyimpulkan? Dari sini. Ada yang berubahnya? Cukup? Ya? Sudah? Oke. Ya, karena yang disampaikan oleh teman-teman ini bahwasanya benar, waktu itu tidak akan terulang lagi. Karena nih, dengan kita memahami dan menerapkan manajemen waktu, pelajar Ananda dapat mencapai hasil akademis yang lebih baik, mengurangi tingkat stres, dan membangun fondasi keterampilan yang diperlukan untuk kesuksesan di masa depan. Kenapa ini bisa menjadi pelajar dapat mencapai hasil akademis yang lebih baik? Karena tugas-tugas yang dikerjakan terarah, tersusun, sesuai, tidak ada yang tertinggal tugas. Ya, kenapa? Deadline, ya sesuai dengan deadline-nya. Kalau perlu mengumpulkan tugas itu di awal lebih baik daripada kita di akhir. Nah, membangun fondasi keterampilan dan diperlukan untuk kesuksesan di masa depan. Karena Anda sudah dilatih mendisiplinkan diri sendiri. Karena di masa depan kedisiplinan itu apalagi mengenai waktu sangat dihargai. Coba kalau Anda pergi ke luar negeri, itu sangat-sangat menghargai waktu. Untuk itu kan ada lagi kalimat yang demi masa. Sesungguhnya manusia itu merugi. Apa merugi? Kalau kita tidak mengatur dengan waktunya dengan baik, secara otomatis kita yang akan merugi. Karena di dunia ini adalah singkat, ya kan? Oke, paham ya Nanda? Nah, terakhir adalah yuk kita atur waktu dengan baik dan efektif. Sepakat Ananda dengan kalimat yang ajakan di sebelah ini, di depan ini? Seperti ini Nanda? Oke, berarti Ananda sudah siap ya untuk mengatur waktu Ananda menjadi lebih baik dan efektif. Oke. Terima kasih untuk hari ini ya Nanda. Karena Ibu lihat Ananda dari awal sampai akhir, Ananda mengikuti proses pembelajaran kali ini dengan semangat. Namun sebelum Ibu akhiri, di sini ada evaluasi hasil di mana Ananda harus isi dulu ini sebagai bahan refleksi Ibu dari hasil materi. Sudah itu, silakan Ananda isi berdasarkan apa yang Ananda rasakan. Jangan lupa diberi nama dan tanda tangan Ananda ya. Oke, sudah? Bisa Ibu minta tolong kumpulkan? Terima kasih banyak ya. Oke, kita sambil ini kita atur lagi teman-teman.
kasih banyak karena Anda sudah mengikuti pembelajaran dengan baik sampai dari awal sampai akhir. Nah, untuk minggu depan kita akan kembali belajar mengenai bimbingan karir, yaitu pemilihan jurusan untuk perguruan tinggi nanti ya. Karena kita untuk persiapannya mulai dari sekarang ya. Karena seperti yang kita ketahui untuk SMA yaitu biasanya memang diarahkan untuk masuk perguruan tinggi. Beda halnya kalau misalnya untuk SMK ya. Jadi kita akan mengetahui macam-macam perguruan tinggi dan apa saja jurusan-jurusan yang ada di perguruan tinggi. Oke? Jadi kita nanti minggu depan kita mulai ke bimbingan karir ya. Oke, terima kasih banyak. Untuk kegiatan kali ini kita akhiri dengan bersyukur. Tentunya Ibu akan minta tolong ke kelas lagi untuk memimpin doanya ya. Ada ketua kelas, dipersilakan. Siap, gerak. Sebelum kita pulang, marilah kita bersyukur. Bersyukur dimulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Anda.